Buat kamu yang sedang mencari beasiswa, nah di bulan Juli tahun 2024 ini telah dibuka program beasiswa santri berprestasi tahun 2024. Nah, berikut pembahasan bukletnya. Di buklet ini kita membahas beberapa hal-hal yang penting ya mengenai beasiswa ini. Ini kita skip saja. Pendahuluannya juga kita skip dan kita langsung pada jenis beasiswanya. Nah, jadi beasiswa santri berprestasi ini terdiri dari 3 jenis beasiswa. Yang pertama ada beasiswa penuh untuk S1 selama 4 tahun ya, 48 bulan. Kemudian beasiswa penuh untuk program magister atau S2 selama 2 tahun atau 24 bulan. Kemudian yang ketiga, beasiswa penuh untuk program doktoral, hampir sama dengan S1, yaitu selama 4 tahun atau 48 bulan. Nah, program beasiswa ini, beasiswa PBSB ini itu ada 3 program. Yang pertama program umum untuk jenjang S1, S2, dan juga S3 di dalam negeri. Jadi kalau program umum ini itu adalah beasiswa penuh untuk program jenjang S1, S2, dan S3 di dalam negeri pada perguruan tinggi mitra saja. Jadi yang bermitra saja dengan program PBSB ini. Perguruan tingginya apa saja? Nah, sebentar kita lihat ya. Kemudian ada program double degree, Marhalah Saniyah, Ma'had Ali, dan juga UPSI. Nah, kalau program double degree ini berarti dia gelar ganda gitu ya teman-teman. Dan ini pada jenjang Marhalah Saniyah, Ma'had Ali di Indonesia, dan juga Magister Pendidikan Agama Islam di UPSI atau University Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Nah, nanti setelah mahasantri menyelesaikan studi selama 1 tahun di UPSI Malaysia, nanti mahasantri ini akan studi lagi 1 tahun di Ma'had Ali di Indonesia. Kemudian program yang ketiga itu ada program S2 Universitas Yordania. Nah, program S2 di Yordan ini itu langsung di Yordanianya ya teman-teman, dan ini programnya juga selama 2 tahun untuk mendapatkan gelar magister. Nah, sasarannya adalah santri yang berasal dari SPM, terus PDF atau pendidikan dinia formal, kemudian ada PK PPS, pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah, terus santri yang berasal dari MAS, MAN, SMA ataupun SMK yang diselenggarakan dan atau terintegrasi dan atau berada di lingkungan pesantren dan atau menjadi bagian dari pesantren. Yang kelima ada Ma'had Ali. Nah, komponen beasiswanya apa saja? Nah, ada banyak ya komponen beasiswanya. Yang pertama ada komponen biaya pendidikan, dan ini ada banyak sub-subnya. Nah, biaya pendidikan sendiri terdiri dari biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran itu digunakan selama kita mendaftar ya di program yang kita apply. Kemudian ada biaya matrikulasi, dan ini khusus jenjang S1. Nah, biaya matrikulasi ini itu hanya diberikan kepada mahasantri baru ya, rekrutmen tahun anggaran 2024 1 kali selama menempuh perkuliahan dengan nominal berbeda-beda sesuai ketetapan perguruan tinggi mitra. Kemudian biaya pendidikan UKT ataupun SPP. Nah, ini juga ditanggung. Kemudian ada biaya tunjangan, komponen biaya tunjangan. Nah, ini lebih banyak lagi sub-subnya nih. Yang pertama ada biaya transportasi, yaitu tiket datang dan juga tiket pulang. Nah, biaya transportasi ini digunakan untuk mengganti biaya transportasi mahasantri dari daerah asal ke lokasi perguruan tinggi mitra, serta dari lokasi perguruan tinggi mitra ke daerah asal mahasantri setelah menyelesaikan masa perkuliahan. Jadi pulang dan pergi. Kemudian ada biaya kedatangan atau settlement allowance, dan ini hanya untuk jenjang S2 dan S3. Kalau biaya kedatangan itu digunakan untuk menunjang kebutuhan mahasantri pada saat pertama kali kedatangan ke PTM. Jadi ini untuk menanggung hal-hal yang kita butuhkan saat pertama kali datang, seperti biaya mencari kos, terus biaya beli lemari, kasur, dan lain-lainnya.
Kemudian ada biaya tunjangan buku. Nah, biaya tunjangan buku ini ya untuk membeli buku ya, yang digunakan selama perkuliahan. Terus ada biaya hidup. Nah, kalau biaya hidup ini untuk kehidupan sehari-hari. Dan ini sudah termasuk untuk memenuhi kebutuhan studi, pengembangan diri, kalau teman-teman mau ikut seminar dan lain-lain. Kemudian ada kegiatan pengembangan organisasi, serta pengabdian kepada masyarakat dengan nominal berbeda-beda sesuai dengan jenjang dan domisili perguruan tinggi mitra. Kemudian khusus jenjang S3 di situ ada biaya tunjangan keluarga. Nah, kalau biaya tunjangan keluarga ini untuk mendukung biaya bulanan suami atau istri atau anak penerima beasiswa yang ikut serta pindah dan tinggal bersama penerima beasiswa di kota atau kabupaten tujuan. Nah, biaya tunjangan keluarga ini sebesar 25% dari biaya hidup bulanan yang diterima oleh penerima beasiswa. Biaya tunjangan keluarga diberikan kepada maksimal 2 anggota keluarga, suami atau istri dan juga anak. Tunjangan keluarga tidak dapat diberikan jika suami maupun istri keduanya merupakan awardee PBSB. Jadi kalau dua-duanya menjadi awardee, menjadi penerima beasiswa, maka itu tidak diberikan. Nah, jika suami atau istri merupakan penerima beasiswa, maka biaya tunjangan keluarga diberikan untuk paling banyak 2 orang anak. Seperti itu. Kemudian ada juga biaya asuransi. Ini untuk membiayai pengobatan atau biaya rawat medis. Terus ada biaya bantuan skripsi atau tesis atau disertasi. Nah, ini untuk membantu meringankan kebutuhan penelitian, terus praktek kerja lapangan dan juga penyelesaian tugas akhir, mau ikut seminar, publikasi dan lain-lainnya. Kemudian ada biaya darurat. Biaya darurat ini untuk membiayai resiko darurat yang dialami mahasiswa selama masa perkuliahan. Nah, beasiswa ini terdiri dari 2 jalur, yaitu jalur LOA dan juga jalur reguler. Nah, jalur LOA sendiri itu buat mahasantri atau awardee yang telah mendapatkan atau dinyatakan oleh perguruan tinggi mitra telah diterima tanpa syarat. Jadi dia sudah menjadi mahasiswa gitu ya. Nah, pendaftar jalur LOA itu hanya seleksi administrasi dan seleksi wawancara atau tes lisan online saja. Jika pendaftar lulus nanti, maka pendaftar bisa memulai mengurus administrasi perkuliahan sesuai ketentuan perguruan tinggi mitra. Nah, kalau jalur reguler itu bagi santri atau calon mahasantri yang tidak memiliki LOA unconditional. Jadi pendaftar jalur reguler ini itu mengikuti seluruh tahapan seleksi. Jadi ada seleksi administrasi, seleksi berbasis elektronik, sama seleksi wawancara atau tes lisan online. Jika pendaftar dinyatakan lulus, yang bersangkutan atau pendaftar mulai mengurus administrasi perkuliahan sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi mitra. Nah, berikut jadwal-jadwalnya. Jadi beasiswa ini dibuka dari tanggal 3 sampai 13 Juli 2024. Kemudian seleksi administrasi itu sekitar tanggal 3 sampai 15. Terus pengumuman kelayakan mengikuti seleksi tahap 2 atau tes berbasis elektronik itu di tanggal 17 Juli. Kemudian sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan tes berbasis elektronik itu di tanggal 18. Kemudian pelaksanaan tes seleksi tahap 2 atau tes berbasis elektronik di tanggal 20 Juli ya teman-teman. Terus pengumuman kelayakan mengikuti seleksi PBSB tahap 3 atau tes wawancara itu di tanggal 24 Juli 2024. Kemudian sosialisasi dan bimbingan teknis seleksi PBSB tahap 3 tes wawancara, tes lisan online itu di tanggal 26 Juli tahun 2024. Kemudian periode pelaksanaan seleksi tahap 3 itu mulai dari 28 sampai 31 Juli 2024. Namun ini menyesuaikan jumlah peserta nantinya ya. Terus pengumuman kelulusan itu nanti di tanggal 7 Agustus. Dan kalau pendaftaran ulangnya itu menyesuaikan dengan kalender akademik perguruan tinggi mitra masing-masing. Begitupun dengan masa perkuliahannya dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perguruan tinggi itu menyesuaikan kalender akademik masing-masing. Nah, pencairan dan penyaluran dananya itu nanti di bulan September sampai dengan Oktober 2024 mulainya. Oke, ini list dari perguruan tinggi mitra dan program studi apa saja yang tersedia. Nah, jadi
Perguruan tinggi mitra dan program studi yang dapat dipilih oleh awardee itu hanya satu. Jadi satu PTN dan juga satu program studi. Ini listnya ada banyak di sini ya. Ini ada UIN Makassar, itu prodinya yang tersedia, silakan teman-teman lihat. UIN Malang, UIN Sunan Ampel, UIN Sunan Gunung Jati, UIN Sunan Kalijaga. Kemudian ada UIN Syarif, ada UIN Wali Songo. Silakan teman-teman lihat. Terus ada Universitas Islam Makassar, UIM ya, UIM. Terus Universitas Islam Malang. Terus ada Universitas Islam Nusantara, UNINUS. Dan juga Universitas Erlangga. Ini semuanya nyampur ya, dari D4, S1, S2, S3. Jadi teman-teman silakan teliti membacanya. Ini ada UGM, terus ada UI, ada Universitas Mataram, terus Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, UPI, terus Universitas Sains Al-Quran, Universitas Wahid Hashim, Mahat Ali Asadiyah Sengkang, Mahat Ali Kebon Jambu Cirebon, Mahat Ali Pesantren Maslakul Huda di Pati, Mahat Ali Saidus Siddiqiyah di Jakarta, terus Mahat Ali Hashim Asy'ari Jombang, Mahat Ali Syafi'iyah di Situbondo, terus Institut Islam Al-Quran Jakarta di Tangerang Selatan, terus ITS di Surabaya, kemudian ada UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Negeri Surabaya, dan juga Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, di situ ada tanda bintang tadi ya, di UGM dan juga di UI nomor 12 dan 13. Nah, di situ dinyatakan bahwa tanda bintang tersebut bermaksud pendaftar hanya dapat menempuh jalur LOA pada Universitas Indonesia dan juga Universitas Gadjah Mada dengan pilihan jurusan atau program studi yang dibebaskan. Jadi terserah teman-teman. Nah, selanjutnya ada program double degree. Kalau program double degree ini di UPSI, Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia, dan juga di Mahat Ali. Nah, berikut perguruan tinggi mitranya, lokasi kampus, dan juga program studinya. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini Malaysia dan Situbondo. Kemudian yang kedua ada Malaysia dan Kediri, jadi di UPSI dan juga di Lirboyo. Terus yang ketiga ada di UPSI dan juga di Mahat Ali Ulum Diniyah Masjid Raya di Biren. Kemudian ada Mahat Ali Hashim Asy'ari dan UPSI, jadi di Malaysia dan juga di Jombang. Ini untuk S2 saja ya teman-teman. Kemudian program yang ketiga yaitu S2 di Universitas Yordania. Kali ini hanya beberapa prodi saja, yaitu Magister Usuluddin, Magister Syariah, Magister Perbankan Syariah, dan juga Magister Bahasa Arab. Nah, ini adalah syarat-syarat umumnya. WNI, terus telah terdaftar di santri berasal dari pesantren yang telah terdaftar di Kemenak, dibuktikan dengan NSP, dan aktif melakukan pemutahiran data pada EMIS. Intinya adalah pesantrennya terdaftar. Kemudian ada santri asal dari Satuan Pendidikan PDF, SPM, PKP, PS, Mahat Ali, dan atau MAN, SMA, ataupun SMK. Terus merupakan santri mukim, minimal 3 tahun berturut-turut. Nanti ada surat keterangannya ya. Terus memiliki akhlak terpuji yang direkomendasikan oleh pimpinan pesantren. Terus punya kemampuan bahasa Arab, punya kemampuan membaca dan memahami kitab kuning. Terus memiliki wawasan dan komitmen implementasi nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin. Yang ke-9, memiliki wawasan dan komitmen implementasi nilai-nilai moderasi beragama, nasionalisme, patriotisme, serta integritas. Dan yang terakhir, memiliki prestasi akademik dan non-akademik dengan melampirkan nilai raport 1 tahun terakhir, piagam atau sertifikat. Nah, berikut bagan persyaratan khusus tahun kelulusan dan asal sekolah satuan pendidikan. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Jadi di sebelah kiri itu ada perguruan tinggi mitranya apa saja, kemudian ada program studinya apa saja, jenjangnya apa saja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tahun kelulusannya teman-teman. Tahun kelulusannya tahun berapa saja yang bisa diterima. Dan juga asal sekolahnya atau satuan pendidikannya apa, itu juga perlu dilihat. Nah, silakan nanti
teman-teman lebih detail melihat ini kembali. Nah, ini ya teman-teman. Misalnya saja di sini di Universitas Islam Nusantara ya teman-teman. Di jurusan atau di prodi perbankan syariah untuk S1 itu lulusan 2022, 2023 dan juga 2024 itu bebas mendaftar. Nah, asal sekolahnya yang tidak diperbolehkan hanya PKP PPS. Gitu, teman-teman. Kalau S2-nya, Magister Administrasi Pendidikan, itu tahun kelulusannya dari tahun 2022, 2023 atau 2024 itu diperbolehkan untuk mendaftar. Seperti itu, teman-teman. Jadi bukan PDF, SPM karena itu setara dengan madrasah aliyah semuanya. Oke, nanti silakan teman-teman lihat sendiri ya ini. Nanti link ininya saya cantumkan di deskripsi, link bookletnya. Persyaratan khusus. Nah, ini bagi yang memiliki persyaratan khusus, asal jurusan, syarat usia, syarat fisik, syarat khusus, dan juga syarat tambahan. Nanti teman-teman bisa lebih teliti melihatnya ya. Jadi silakan dilihat paling kiri perguruan tinggi mitranya apa, prodinya apa, dan jenjangnya apa, asal jurusannya apa. Nah, di situ ada IPA, IPS, agama, dan juga bahasa. Misalnya UIN Alauddin di nomor 1, nah dia tidak menerima asal jurusan dari IPS, agama, dan juga bahasa. Dia harus IPA karena dia prodi kesehatan masyarakat. Kemudian ada syarat usianya tuh minimal 21 tahun. Dan syarat fisiknya tidak ada, syarat khususnya tidak ada, dan juga syarat tambahannya ada. Beda dengan UIN Maulana Malik Ibrahim di Malang. Dia memiliki syarat fisik tuh, yaitu tidak buta warna. Kemudian syarat khususnya itu minimal punya 10 juz saat mendaftar. Dan silakan nanti dilihat lebih detail lagi ya teman-teman. Oke. Nah, ini bagian persyaratan khusus, asal jurusan, syarat usia, syarat fisik, syarat khusus, dan syarat tambahan untuk program double degree di Universitas atau University Pendidikan Sultan Idris Malaysia dan juga di Ma'had Ali. Nih, bisa kita lihat teman-teman, misalnya saja di UPSI dan juga di Ma'had Ali Salafiyah Syafi'iyah. Di situ program studinya itu metode istinbat ahkam dan juga magister PAI UPSI Malaysia. Ini untuk jenjang S2, boleh dari jurusan apa saja atau semua jurusan S1-nya boleh. Syarat usianya bebas, syarat fisik tidak ada, syarat khusus minimal hafal 2 juz. Dan syarat tambahannya itu diutamakan memiliki sertifikat tes bahasa Inggris atau bahasa Arab, seperti itu ya. Nanti teman-teman silahkan melihat kembali apa syarat-syarat khusus dan syarat tambahannya. Lebih detailnya silahkan dilihat lagi. Nah, ini kalau di program S2 Universitas Yordania hampir sama dengan yang sebelumnya. Silahkan teman-teman lihat apa saja asal jurusan yang diperbolehkan, syarat usianya, syarat fisik, syarat khusus, dan juga syarat tambahannya. Kalau di sini hampir sama semua ya persyaratannya. Seperti itu teman-teman. Dan ini tahap dan materi seleksi untuk program umum S1, S2, dan juga S3 di dalam negeri. Nah, ini jadi misalnya untuk UIN Alauddin di prodi Kesmas Kesehatan Masyarakat itu tidak dibutuhkan kemampuan bidang studi keagamaan, soshum, bahasa, seperti itu. Tidak butuh tes wawancara di bidang akademik, tahfidz Al-Quran, nazam alfiyah, hadis arba'in itu tidak diujikan. Silakan nanti teman-teman dibaca sendiri lagi untuk lebih detailnya. Nah, ini keterangan lebih lanjut yang dimaksud kitab kuning itu apa? Ya, silakan nanti dibaca-baca lagi. Tahfidz Al-Quran yang dimaksud itu apa? Nazam alfiyah apa? Dan hadis arba'in yang dimaksud dalam tes itu apa? Nah, ini semuanya teman-teman. Nah, untuk kelengkapan berkasnya itu ada 2 jalur juga ya, sesuai jalur masing-masing. Ada yang reguler sama jalur LOA. Nah, ini jalur LOA teman-teman. Kalau jalur reguler itu ini ada banyak nih. Scan foto berwarna 3x4, KTP,
dan lain-lain. Kalau ini misalnya poin J, poin I, H, I, J, K, itu semua formatnya ada di websitenya teman-teman. Ntar saya cantumkan di deskripsi juga formatnya, biar teman-teman tinggal download. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, syarat S1, S2, dan S3 untuk jalur reguler maupun jalur LOA itu hampir sama persyaratannya. Cuma ya paling beberapa poin saja yang berbeda-beda. Silakan teman-teman baca sendiri-sendiri nanti ya. Nah, ini ada panduan tata cara pendaftarannya. Nanti mungkin bisa saya buatkan tutorialnya lagi ya untuk cara pendaftarannya. Nah, ini tahapan bentuk dan materi seleksinya. Jadi yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian yang kedua ada tes berbasis elektronik, dan berikut detail-detailnya. Terus ada yang ketiga itu seleksi wawancara atau lisan. Nah, berikut pembahasannya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini masalah hak dan kewajiban mahasantri. Oke, mungkin kita tidak baca ya. Ini pendayagunaan, terus pendampingan, dan sanksinya apa saja. Oke, mungkin itu saja hal-hal yang penting untuk teman-teman ketahui. Oke, untuk lebih lanjutnya sebentar saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. See you.